Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Teguh Wijaya dengan NIM 56 2020 0018. Brainware. Brainware adalah manusia dan ilmu pengetahuannya, yaitu mereka yang bekerja dan berhubungan langsung dengan komputer. Mereka merupakan satu kunci keberhasilan dari suatu pengolahan data, sehingga dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mampu dan cocok di bidang tersebut. Tenaga ahli pelaksanaan ini digolongkan berdasarkan keahlian-keahliannya. Dan berikut beberapa tenaga ahli di bidang IT. Pertama, programmer. Programmer adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau skill menulis dan merancang kode-kode program atau sintaks. Sintaks komputer menggunakan bahasa pemrograman komputer, yaitu Java, PHP, JavaScript, dan C#. Tugas-tugas programmer pada dasarnya, programmer hanyalah bagian developing, tapi ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama menganalisis, merancang program, menulis kode program, menguji program, dan mengembangkan program. 2. Sistem analis. Sistem analis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering. Posisi ini bertugas melakukan analisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem. Ia bertanggung jawab atas hasil yang ingin dicapai perusahaan dalam hal IT. Orang yang duduk di posisi ini menggunakan teknik analisis dan random map untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan IT. Ia juga berperan sebagai pemimpin dalam implementasi sistem baru yang akan digunakan oleh perusahaan. Di beberapa perusahaan, posisi ini juga meneliti sistem baru yang berhubungan dengan peningkatan IT maupun infrastruktur agar perusahaan lebih efisien. 3. Network Administrator. Network Administrator merupakan profesi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang terdiri dari sebuah jaringan komputer. Biasanya bertugas untuk melakukan konfigurasi, pemeliharaan, dan monitoring jaringan, di mana fungsinya untuk spesialisasi jaringan atau analisis jaringan. Administrator bertanggung jawab atas keamanan dari jaringan dan untuk mendapatkan atau mengirimkan alamat IP ke perangkat yang terhubung ke jaringan, menetapkan dan memberikan alamat subnet IP untuk mengontrol administrator atas personil yang terhubung ke subnet. Hal ini juga membantu untuk memastikan bahwa administrator mengetahui setiap sistem yang terhubung secara pribadi, bertanggung jawab untuk sistem. 4. Database Designer. Database Designer adalah seseorang yang bertugas untuk mendesain database. Tugas database designer biasanya dibagi menjadi dua, yaitu pertama, yaitu merancang desain konseptual atau logika database, yaitu mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan antara keduanya, serta memberikan batasan. Yang kedua, yaitu merancang database secara fisik, yaitu memutuskan bagaimana logika database desain, yaitu bagaimana logical database design terrealisasi secara fisik. Misalnya, menetapkan logika database design menjadi tabel-tabel yang terintegrasi. 5. Technical support. Technical support adalah layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk membantu mengatasi masalah klien dalam penerapan, pemakaian, dan konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak. Technical support pada umumnya diberikan dalam bentuk email, tiket, chat, dan website.
maupun melalui layanan telepon. Beberapa perusahaan maju dan berkembang pada masa ini biasanya mengklarifikasikan dukungan teknis atau technical support ke dalam beberapa tingkat. Biasanya terdapat 3 tingkatan. Inilah yang disebut dengan multi-tier technical support. Masing-masing dari tingkatan tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri, sehingga tugas dan tanggung jawab yang dibebankan biasanya didelegasikan dengan baik dan pelayanan kepada customer biasanya lebih maksimal.